Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini membahas tentang tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila fase E yang berkaitan dengan mengenal gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila. Mari kita ikuti slide berikutnya yang akan membahas tentang sistem ekonomi Pancasila dan kesejahteraan yang berkeadilan. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu. Berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya, baik itu proses produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, dilihat sebagai kesatuan sistem yang bersifat dinamis, sehingga perlu diatur agar terhindar dari kekacauan. Sistem ekonomi Pancasila merujuk pada konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Pancasila, yaitu falsafah hidup yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang mencakup keadilan sosial, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ekonomi, sistem ini berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam organisasi ekonomi negara. Prinsip gotong royong harus dipahami sebagai semangat tolong-menolong, bersifat kekeluargaan, mengupayakan kebermanfaatan bersama dan solidaritas sosial, kemauan bekerja sama, dan memperbaiki keadaan ekonomi bersama merupakan jiwa dari gotong royong. Badan usaha milik negara dan swasta juga harus berjiwa koperasi atau gotong royong. Hal itu sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan sistem ekonomi Pancasila yang pertama adalah keadilan sosial, persatuan dan kesatuan, demokrasi ekonomi. Keadilan sosial merupakan prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Pancasila. Hal ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat. Landasan yang kedua, prinsip dan kesatuan. Sistem ekonomi Pancasila juga mengacu pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Landasan yang ketiga adalah demokrasi ekonomi. Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ini berarti adanya ruang bagi pengaruh dan kontrol publik dalam kebijakan ekonomi. Bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila? Keseimbangan antara swasta dan negara, pembangunan berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat. Keseimbangan antara swasta dan negara. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara sektor swasta dan publik. Ada ruang bagi inisiatif swasta dalam ekonomi, tetapi negara juga memiliki peran dalam mengatur dan memastikan keadilan sosial. Ciri-ciri yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Pancasila menekankan pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga inklusi sosial, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Ciri-ciri yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Sistem ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi, baik melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana prinsip kemanusiaan dalam sistem ekonomi Pancasila? Kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menuntut sistem ekonomi yang memperhatikan kebutuhan dan martabat setiap individu, serta menghindari eksploitasi dan penindasan.
Prinsip yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pengakuan adanya kekuatan yang lebih tinggi dan moralitas dalam perilaku ekonomi. Hal ini mendorong praktek ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Bagaimana ciri khas sistem ekonomi Pancasila? Kesejahteraan bersama, kemandirian ekonomi. Bagaimana visi pembangunan ekonomi dalam Pancasila? Keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan kesatuan. Keadilan sosial di sini menjadi prinsip landasan utama dalam sistem ekonomi Pancasila. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menuntut sistem ekonomi yang memperhatikan kebutuhan dan martabat setiap individu. Persatuan dan kesatuan. Sistem ekonomi Pancasila juga mengacu pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana peran kebijakan ekonomi dalam sistem Pancasila? Distribusi kekayaan yang adil. Sistem ekonomi Pancasila memastikan distribusi yang adil dari hasil ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Peningkatan kesejahteraan. Melalui kebijakan ekonomi, Pancasila bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bagaimana implikasi global dari sistem ekonomi Pancasila? Implikasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pengakuan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi dan moralitas dalam perilaku ekonomi. Pembangunan berkelanjutan. Pancasila menekankan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kemandirian ekonomi. Sistem ini juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi negara mengurangi ketergantungan pada ekonomi global. Bagaimana dengan kesejahteraan dan keadilan? Artinya, keadilan dikedepankan, capai kemakmuran. Menurut Yudi Latif, pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespon 4 sasaran utama pembangunan material teknologikal, yaitu memperjuangkan politik agama, memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum, terikat pada pasal 23 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Melembagakan jiwa kooperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem koperasi model Indonesia berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memajukan kemandirian dan kemakmuran ekonomi melalui penguasaan dan pengembangan teknologi. Pada video berikutnya nanti akan membahas tentang berdikari dalam perekonomian dan revitalisasi kesejahteraan masyarakat.